Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Desi. Spesial di video kali ini, saya akan membahas tentang tips dan trik menghadapi interview online di masa pandemi yang sekarang ini banyak ya dilakukan oleh sebagian dari teman-teman para job seeker ya, para fresh graduate juga, bagaimana cara mempersiapkan interview secara online agar maksimal dan harapannya nanti bisa diterima di perusahaan tujuan teman-teman semua. Nah, kira-kira teman-teman lagi mengincar atau mungkin lagi proses rekrutmen pekerjaan di perusahaan mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Seperti yang kita ketahui di masa darurat PPKM seperti sekarang ini, bahkan dari awal tahun 2020 di masa pandemi, banyak sekali peralihan kebijakan dalam hal pertemuan ya, yang biasanya bisa dilakukan secara langsung, sekarang dilakukan secara virtual gitu ya, baik pertemuan secara internal ataupun dengan pihak eksternal nih, salah satunya adalah dalam hal rekrutmen pekerja. Nah, karena di era sekarang ini apa-apa serba virtual ya, maka teman-teman nih harus membiasakan diri dengan teknologi gitu. Jangan sampai di awal ketika akan interview atau rekrutmen pekerjaan, teman-teman lebih banyak terkendala secara hal-hal teknis gitu ya, karena sebenarnya itu adalah salah satu hal yang menjadi penilaian juga nih untuk interviewer ketika kamu melakukan interview pekerjaan. Jadi tentu hal pertama, hal teknis yang harus teman-teman persiapkan adalah gadget dan juga device yang kompatibel dan juga jaringan internet yang harus dipastikan lancar selama proses interview berjalan. Nah, kira-kira boleh pakai handphone atau enggak nih? Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak merasa kompatibel menggunakan device lain selain handphone ya, biasanya kan pakai laptop, komputer, atau PC gitu. Teman-teman kembali lagi ke perusahaan yang dituju, kira-kira diperbolehkan nggak menggunakan handphone? Biasanya undangan interview yang dikirim melalui email ada narahubung yang tersedia nih buat teman-teman mengkonfirmasi kalau misalkan ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau masih bingung. Bisa ditanyakan melalui narahubung yang tersedia di undangan interview tersebut. Biasanya kalau misalkan mau tanya lewat narahubung itu bisa lewat chat aja ya di WhatsApp, dan pastikan teman-teman juga menggunakan kata-kata yang sopan gitu, karena kan ini sebelum interview, jangan sampai meninggalkan impression yang buruk ke interviewer ya. Kalau misalkan sudah diperbolehkan nih menggunakan handphone, ya sudah, teman-teman berusaha semaksimal mungkin menggunakan handphone yang teman-teman punya gitu ya. Jangan sampai ada hal-hal kendala teknis lain yang menyulitkan nantinya teman-teman selama proses interview. Jadi pokoknya persiapkan secara maksimal kalau memang teman-teman mau melakukan interview di perusahaan yang teman-teman impikan nih. Masa sih teman-teman nggak mau all out untuk mendapatkan sesuatu yang teman-teman nantikan nih sampai sekarang. Nah, ketika sudah ada jadwal interviewnya, sudah ada link virtualnya ya, baik melalui Zoom virtual atau link video virtual yang lain, teman-teman tinggal set kalender aja nih. Jangan sampai lupa, apalagi terlewat ya. Nah, umumnya sih kalau misalkan melalui virtual, alangkah baiknya nih teman-teman sudah standby dulu sebelum jadwal interview itu dilaksanakan atau jam interview itu dilaksanakan. Kita kalau misalkan secara langsung kan memang lebih sering dianjurkan untuk 30 menit atau bahkan 1 jam sudah hadir di tempat ya. Begitu juga dengan virtual. Jangan karena interview dilakukan virtual kemudian kita menunggu pas jam interview aja deh, jangan sampai. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, baiknya kita sebelum 15 menit atau mungkin 30 menit sebelum jam yang dilaksanakan, teman-teman sudah standby di link video virtual yang disediakan. Nah, setiap kali pertemuan pasti kita nggak lupa dengan namanya first impression ya. Nah, kalau dalam komunikasi pasti teman-teman tahu manajemen kesan yang baik itu seperti apa ketika pertama bertemu dengan orang agar tertarik nih untuk bisa ngobrol lebih lanjut lagi. Nah, itu juga berlaku ketika kita melakukan interview. Yang jelas walaupun dilakukan secara virtual, teman-teman harus all out ya
dari penampilan nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki bahkan. Kadang kalau misalkan kita nih secara virtual, siapa nih yang seringnya hanya rapi di atas aja, tapi di bawah itu kita menggunakan kolor atau menggunakan celana tidur. Sebetulnya saya juga belum menemukan anjuran yang pasti sih, apakah ketika kita melakukan interview secara formal seperti ini, secara virtual juga harus rapi sampai bawah gitu ya. Biasanya kan kalau interview ya kita seperti ini aja ya, dari ujung rambut sampai setengah badan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga nih teman-teman, karena ini kan pertama kali dan juga first impression teman-teman. Apa salahnya ketika teman-teman all out sampai ujung kaki bahkan menggunakan sepatu. Bisa jadi nih untuk antisipasi juga kalau misalkan suatu saat nanti ketika interview, interviewer meminta teman-teman untuk berdiri untuk melihat gitu ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu kan, malu ya tiba-tiba sebentar Pak, saya off zoom dulu nih pakai celana gitu kan biar rapi, kan nggak enak gitu ya. Biar cepat, efisien, efektif, dan untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu ya alangkah baiknya di all out aja, dirapikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan kalau perlu menggunakan sepatu biar lebih terasa nih wawancara kerjanya gitu. Selanjutnya adalah situasi yang kondusif. Nah, situasi yang kondusif ini juga penting ya teman-teman, bukan hanya ketika kita interview aja atau bahkan kita ketika melaksanakan aktivitas pekerjaan, saat belajar pun kita pasti butuh yang namanya situasi yang kondusif agar fokus dan nggak ada distraction ya dari kanan, kiri, depan, belakang gitu. Teman-teman bisa beralih ke ruangan yang sepi nih di rumah teman-teman ya, di kamar atau mungkin di kos-kosan kalau misalnya teman-teman masih ngekos. Dan sebenarnya kita nggak perlu yang estetik amat, nggak perlu bongkar pasang seisi ruangan, karena ketika kita melakukan video virtual seperti ini kan yang terlihat hanya bagian belakang kita aja nih. Kalau misalkan teman-teman bisa menggunakan snap kamera ya tinggal atur aja green screen di belakang, kemudian kita set virtual background yang profesional gitu. Hal ini tentu juga akan manfaat juga untuk interviewer ya, agar nggak terdistraksi dengan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita. Ya, hal teknis awal udah oke nih, device sudah aman. Kalau misalnya diperbolehkan menggunakan handphone, dipastikan lagi audio visual dan juga internetnya berjalan dengan lancar ya. Kemudian juga kondisi sudah kondusif, aman, tentram, terkendali, nggak ada distraksi di antara kita gitu. Dan juga secara penampilan nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki teman-teman juga sudah rapi, bahkan sudah wangi nih, walaupun nggak tercium oleh interviewer ya secara virtual. Untuk meyakinkan teman-teman apakah persiapan yang dilakukan sudah mantap, sudah 100% siap. Nah, teman-teman bisa coba virtualan nih dengan orang lain, misal dengan teman kalian atau dengan saudara ya, yang bisa diandalkan untuk menilai secara real time gimana nih penampilan teman-teman di hadapan kamera gitu ya. Bisa menggunakan link video virtual yang sama, misal dengan Zoom atau dengan Google Meet gitu ya. Dengan begitu, teman-teman akan mendapatkan feedback secara real time nih dari rekan lawan bicara di kamera ya, baik secara posisi apakah terlalu tengah atau terlalu pinggir, nanti bisa diperbaiki sebelum interview yang sebenarnya berjalan. Terus teman-teman juga bisa mengecek secara teknis nih, secara kamera apakah sudah clear ya, tidak ada distraksi, dan kemudian juga kualitas suara bisa dicek juga, baik di lawan bicara maupun suara dari teman-teman sendiri gitu. Nah, yang paling penting adalah persiapan mental juga. Sebenarnya ya, ketika kita berbicara di depan umum atau mungkin kita ngobrol dengan orang yang baru pertama ketemu, ya pasti yang namanya gugup, yang namanya keringat dingin, panik, ya itu hal yang wajar sih sebenarnya, ya nggak apa-apa, itu adalah manusiawi yang di awal teman-teman akan merasakan. Cuma jangan sampai itu keterusan ketika suatu aktivitas itu berjalan. Misal dalam hal ini adalah aktivitas interview itu berjalan, kita masih panik, kita masih keringet dingin. Jangan sampai gitu. Atur nafas, atur tempo, jangan lupa berdoa bagi yang muslim ya, baca bismillah gitu. Percaya aja semuanya akan lancar karena teman-teman sudah memaksimalkan segala upaya ya, dengan maksimal versi teman-teman. Kalau saya sendiri ya, dalam mengatasi panic attack itu biasanya ya pertama itu tadi, kita harus hadir
di video virtual itu 30 menit atau 15 menit lah sebelum aktivitas itu berlangsung gitu, agar kita punya waktu nih untuk mempersiapkan mental kita juga kan, mempersiapkan mental kita. Kemudian kalau misal kita terkena panic attack ya, atur nafas sebaik mungkin gitu ya. Biasanya kalau saya sih tarik nafas selama 6 detik, kemudian keluarkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Dan jangan lupa berdoa juga, siapkan materi kalau misalkan teman-teman butuh materi untuk dibaca-baca sebelum interview itu berjalan secara substantif ya. Biasanya kan teman-teman mempersiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sering ditanyakan nih. Biasanya teman-teman nih ada yang tekniknya menghafal, ada yang penting paham aja gitu. Gak apa-apa gitu, persiapkan aja. Yang penting teman-teman sudah menghadap virtual link yang sudah disediakan, agar panic attack yang biasanya biasanya terjadi nih di kita itu bisa terminimalisir lah, biar lebih tenang. Nah, ini cerita sedikit ya pengalaman saya dulu ketika awal mengikuti interview. Sebenarnya ya sama aja gitu ya, karena kan newbie, yang namanya newbie pasti cari-cari info, biasanya ditanyain apa aja sih gitu, sampai lama-lama gitu ya hafal gitu apa yang harus kita sampaikan. Nah, teman-teman jangan terlalu berekspektasi yang tegang banget ya. Kadang tuh interview pekerjaan itu nggak setegang yang kita pikirkan sih, tapi ya kembali lagi dari rekrutmen yang diselenggarakan di masing-masing perusahaan, atau mungkin tipikal dari masing-masing recruiternya gitu. Jadi ya teman-teman jangan berpikir bahwa interview pasti tegang, nggak ada basa-basinya, langsung kayak kita ujian lisan gitu. Sebenarnya nggak sekaku itu sih selama ini ya yang pernah saya hadapi. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman juga nih, kalau misalkan teman-teman sudah sampai ke tahap interview, itu artinya adalah kualifikasi baik secara pendidikan ataupun pengalaman, skill yang teman-teman punya itu relevan dengan job desk yang dibutuhkan di pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Jadi teman-teman gak usah insecure, aduh nih aku bakalan kalah nih sama pesaing-pesaing aku. Jangan seperti itu, karena ya teman-teman sama-sama qualified dong dengan kompetitor teman-teman yang lain gitu. Kenapa harus takut? Berapa kali sih kita melakukan interview? Nah, itu tergantung dari jenis rekrutmen yang teman-teman ikuti nih, atau teman-teman lamar. Biasanya beda secara umum dengan yang mungkin proses rekrutmen untuk posisi percepatan karir. Contohnya yang percepatan karir itu apa? Kayak misalkan MT, Management Trainer, atau ODP, Office Development Program. Biasanya setiap perusahaan itu punya penamaannya sendiri-sendiri ya. Kalau misalkan yang umum ya misal kayak staff, atau mungkin posisi-posisi yang umum gitu, yang biasa setiap saat itu bisa diadakan. Kalau secara umum ya, teman-teman akan melalui beberapa tahap interview. Pertama yaitu dengan HRD. Dengan HRD ini akan ditanya-tanya secara umum sih. Kayak misalkan teman-teman nih secara personality gimana sih orangnya gitu ya, cocok nggak sih dengan jenis pekerjaan yang akan teman-teman lakukan nantinya kalau misalkan diterima. Kemudian yang kedua adalah di level user. Nah, dengan user ini maksudnya adalah dengan atasan teman-teman langsung nanti kalau misalkan sudah diterima bekerja. Biasanya sih lebih concern ke bidang ya, sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan teman-teman akan lakukan nantinya. Kira-kira kalau misalkan teman-teman dikasih tugas seperti ini, bisa nggak ya melakukannya gitu, berdasarkan, biasanya bisa dijawab berdasarkan pengalamannya teman-teman, atau mungkin berdasarkan skill dan kompetensi yang teman-teman miliki gitu. Jadi alangkah pentingnya teman-teman juga harus mengenal kompetensi diri nih. Kira-kira teman-teman tuh skillnya itu bisanya tuh seperti apa sih secara hard skill dan juga soft skillnya gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah biasanya ini akhir ya, biasanya dengan board user atau dengan direktur atau level-level manajemen gitu. Nah, itu tadi beberapa hal yang bisa diperhatikan dan juga lebih dipersiapkan untuk teman-teman yang akan melakukan interview pekerjaan secara online di masa pandemi ini. Teman-teman bisa modifikasi juga nih dengan teknik interview yang selama ini sudah dipelajari atau bahkan sudah dilakukan dan merasa nyaman di teman-teman. Yang penting tetap jaga profesionalitas, karena interview pekerjaan ini adalah salah satu bagian penting dalam permulaan teman-teman sebelum dinyatakan cocok atau tidak ya di posisi pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Dan ketika nanti sudah melalui proses interview yang panjang dengan tahapan-tahapannya ya, dan teman-teman dinyatakan lolos, saya ucapkan selamat dan tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja sesuai dengan kompetensi yang teman-teman sampaikan pada saat interview. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan
mengikuti pengembangan diri untuk meningkatkan skill dan kompetensi kalian di masa pandemi ya, melalui pelatihan-pelatihan online atau webinar atau menonton YouTube seperti sekarang ini. Beberapa hal teknis yang saya sampaikan dalam video ini juga bisa diterapkan nih untuk aktivitas yang lain ya selain interview, misal dalam hal pekerjaan seperti saat meeting atau ketika bertemu dengan klien, agar teman-teman tetap terlihat profesional dalam bekerja di situasi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat konten selanjutnya. Kira-kira video apa lagi yang dibutuhkan oleh teman-teman ya untuk konten video saya berikutnya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.